Anak-anakku sekalian, tentu saja setelah data itu dimasukkan ke dalam sistem, ya, di-input oleh komputer, tentu akan keluar output. Nah, tentu output ini tidak akan berbicara jika kita tidak analisis. Nah, untuk berbagai kepentingan, maka data-data yang sudah di-input tersebut yang keluar menjadi output data itu harus kita analisis, ya, untuk berbagai kepentingan. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan. Yang pertama adalah pendekatan pokok dan yang kedua adalah pendekatan waktu. Nah, untuk ini nanti pada video selanjutnya ya untuk menjelaskan ini. Nah, selanjutnya komposisi penduduk dan analisis data kependudukan. Dari data-data yang kita peroleh tentu itu ada komposisi penduduk, ya. Nah, komposisi penduduk menurut umur, menurut jenis kelamin, ya, bahkan nanti untuk apa yang namanya pekerjaan dan sebagainya, ya ada. Nah, ini kita yang utama dulu yaitu berdasarkan jenis kelamin, ya. Ada yang perhitungannya yang disebut sex ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibagi oleh jumlah penduduk perempuan, ya. Jumlah penduduk laki-laki berapa, ya, di tempat tersebut pada tahun tertentu, lalu dibagi oleh jumlah perempuan. Nah, ini tentu saja sangat penting untuk menentukan ke depan bagaimana pertumbuhan penduduk. Jika penduduk banyak perempuan, tentu saja ini pada proyeksi penduduk tahun selanjutnya itu pasti akan melipat, ya, karena perempuan yang melahirkan. Namun jika laki-laki yang lebih banyak, tentu saja akan berbeda pembicaraannya, ya. Nah, selanjutnya angka beban ketergantungan ini adalah dependensi rasio. Nah, ini penting untuk mengukur nanti kesejahteraan masyarakat, untuk mengukur ketersediaan tenaga kerja, untuk mengukur banyak-banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini perhitungannya dependensi rasio adalah perbandingan usia penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif 0 sampai 14 ditambah 65 tahun non produktif dan dibagi oleh jumlah penduduk yang usia produktif, sehingga usia produktif ini nanti menanggung beban jumlah yang ini ada berapa, ya, apakah besar beban tanggungannya atau tidak, ya. Tapi kalau seperti kita yang ekspansif piramida penduduknya dan punya bonus demografi, tentu saja angka beban ketergantungannya rendah. Tapi kembali lagi nanti kita harus berbicara tentang kualitas penduduk dan kesediaan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran bagaimana piramida penduduk berdasarkan komposisi, umur, dan jenis kelamin, ya. Ada 3 tipe dari piramida penduduk, nanti dalam kenyataannya bervariasi. Yang pertama adalah ekspansif atau penduduk muda yang berbentuk kerucut. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk muda, lihat di angka di bawah di sini, banyak, ya. Nah, lalu yang ini adalah granat, bentuk granat atau penduduk stasioner, di mana usia muda sampai ke usia tua ini hampir sama, ya. Ini stasioner, ya. Sedangkan ini adalah buncit terbalik atau batu nisan atau yang disebut konstruktif, di mana penduduk tua lebih banyak dibandingkan dengan penduduk mudanya, ya. Nah, ini yang ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini Ibu ada kesalahan, ya. Ini, ya. Ini adalah gambaran bagaimana penduduk suatu negara atau suatu wilayah dilihat dari piramidanya. Nah, demikian anak-anakku sekalian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.